Nagita Slavina, istrinya Sultan Raffi Ahmad, akhirnya turun tangan belain Kang Deddy Mulyadi di tengah serangan-serangan akhir-akhir ini yang makin masif terhadap Deddy Mulyadi. Bang, lu gak usah berlebihan gitu lah, lu dukung Kang Deddy Mulyadi sampai geret-geret nama orang, sampai geret-geret nama siapa, Nagita Slavina. Gak usah lebay lah bang, dukung aja. Bukan begitu bro, saya ngomong itu bukan tanpa alasan, ada dasarnya, ada logika sehat yang saya bangun, begitu loh ya. Dan saya juga punya buktinya, video dari Nagita Slavina yang dukung Kang Deddy Mulyadi, begitu loh. Tapi sebelumnya coba kalian simak dulu deh, ini adalah video dari Nagita Slavina yang mendukung Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau nanti kalian belum ketemu di mana pembelaannya bang, video begitu doang, akan saya jelasin. Tapi tonton dulu aja ya video dari Nagita Slavina berikut ini. Kang Deddy nggak mau sekolah ini, Kang Deddy anaknya. Kan aja kan mau sekolah di gym. Mau sekolah? Iya. Nggak mau makan nih Kang Deddy. Tadi udah makan. Udah makan? Belum mandi Kang Deddy. Udah. Udah? Ya. Nonton TV? Enggak. Main HP, main game Kang Deddy? Enggak. Bener? Bener. Jadi nggak jadi dijemput nih? Tuh enggak pegang. Oh iya bener nggak pegang. Oh iya enggak ya? Aja udah gak suka nonton, gak suka jajan mobil. Mati udah gak suka jajan mobil, suka nonton, udah gak suka main iPad. Terus makannya susah nggak? Cepet nggak makannya? Enggak, ceritain aja lagi bobo. Iya. Boboknya gampang apa susah? Oh bobo, oh ceritanya bobo dua-duanya. Ya udah Kang Deddy, nggak usah dijemput, ini dua-duanya baik ya, duanya ya. Ya. Marki baik. Ya. Berarti nggak jadi dijemput nih sama Kang Deddy. Ya. Dijemput nggak aja? Enggak. Nggak, ya udah nggak jadi Kang Deddy, baik ternyata dua-duanya tidur siang nih Kang Deddy. Oke, kalau kalian belum menemukan, bang, di mana dukungan dukungan Nagita Slavina untuk KDM? Oke, begini. Saya ajukan dulu deh satu pertanyaan buat kalian. Artis ataupun public figure yang selevel dengan Nagita Slavina, ya, artis-artis nih yang selevel dengan dia, dengan followernya itu sampai berapa itu? Belasan juta lah ya. Kemudian ditonton video tadi itu sampai dengan 6,5 juta itu, ada nggak yang melakukan hal yang sama seperti Nagita Slavina? Saya tunjukkan deh artis mana yang melakukan hal yang sama seperti Nagita Slavina. Dari pertanyaan ini aja itu menarik satu kesimpulan gitu loh. Itu ngapain Nagita Slavina sampai rela-rela bikin video begituan, mau ngikutin tren emak-emak? Kan lucu begitu loh. Sedangkan orang-orang kayak Nagita Slavina sekali posting itu nilainya ratusan juta bos, begitu loh. Rela dia memposting begituan doang, itu mengorbankan endorsement ratusan juta, kan begitu. Nah, dari sini nih kita akhirnya membaca begitu loh, ada apa sampai segitunya nih Nagita Slavina. Dia itu sebenarnya pengen nunjukin begitu loh, ingin membungkam mulutnya Feral begitu loh. Kalau Feral bilang pembinaan di barak itu melanggar HAM, melanggar hak-hak anak dan lain sebagainya, dia itu pengen nunjukin kepada mereka gitu, pengen ngebungkam, ini loh, anak gue aja efektif dengan program ini. No, buktinya gitu loh, mereka taat, mereka takut kepada Gubernur Deddy Mulyadi. Kan arahnya itu ke situ, ya kan? Kalau hati kalian itu bersih begitu loh, itu dia mewakili emak-emak begitu loh. Kalau kemarin emak-emak, ya mohon maaf ya, emak-emak kalangan bawah itu loh, yang banyak posting-posting gitu-gitu. Nah sekarang dia ingin mewakilkan dirinya di kalangan atas juga sama loh, begitu loh. Programnya Deddy Mulyadi ini efektif, tidak hanya di kalangan bawah tapi juga di kalangan atas. Kan begitu tuh cara berpikirnya begitu loh. Lain dalam kalau kalian memang udah benci sih ya, akhirnya ya itu suzon mulu, lu aja bang geret-geret nama Nagita Slavina dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi tenang, buat Feral Bramasta nih, masih ada kok yang dukung kamu. Siapa dia? TikToker juga, lumayan nih followernya 2,5 juta. Ya dia sama-sama
kontra terhadap kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya satu anulah sama kamu, satu circle kayaknya nih, sama-sama kontra dengan kebijakannya. Coba deh kamu simak nih, salah satu TikToker yang rada-rada econg dia. Siswa Gemulai mau dimasukin ke barak militer, saya gak akan mempan, Pak. Sumpah, gue sebagai siswa yang Gemulai nih, Beb, yang ada makin suka gak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok. Gak akan bisa berubah, Pak. Percaya deh sama aku. Aku nih berpengalaman banget, Pak. Aku pernah banget dihukum untuk kayak jadi laki, cuman gak mempan, malah makin belok, ya kan? Oh my god. Jadi ya, udah harap maklumin aja. Gak usah repot-repot buat merubah seseorang buat jadi laki seutuhnya. Udah gak perlu ya. I love you, Bapak. Gimana? Kagak muntah liatnya? Aduh, kalau gua mah jijik. Gua terpaksa itu download videonya ya buat kalian gitu loh, biar tahu gitu loh. Oh, jadi yang kontra terhadap Deddy Mulyadi itu begini orangnya. Kalau kalangan atasnya kayak Feral, kalau kalangan bawahnya kayak si Econg ini gitu loh, biar tahu. Saya juga malas sebenarnya, jijik liatnya. Nah, kemudian ini dari perwakilan atas sudah, dari perwakilan bawah sudah. Nah, ini juga ada nih emak-emak, ini luar biasa ya kan. Ketika ditanya, lah paling ibu menyerahkan anaknya ke barak militer karena bentuk keputusasaan katanya. Karena ibu sudah putus asa, tidak mampu membina anak, akhirnya diserahkanlah ke barak militer. Ibu gak bertanggung jawab nih, begitu loh. Jawaban ibu ini cerdas banget nih di salah satu TV nasional. Coba kamu simak deh, pasti kalian kagum nih. Jangan-jangan Ibu Sofiani putus asa, Bu, mendidik anak. Ya sudah, terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi, tanggapannya? Nggak putus asa sih ya, Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Enggak. Iya, maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lah maaf ya, katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Adel. Yang bikin saya kagum itu emak-emak ngomong langsung di depan hidungnya, langsung ngomong di depan anggota DPR-nya. Saya kalah itu loh. Saya ngomong di depan kamera gitu loh. Nah itu ngomong langsung di depan hidungnya gitu loh, di depan DPR-nya langsung. Terus bapak-bapak di sampingnya ini itu yang kontra. Dia lawan aja tuh katanya. Dia kan si bapak-bapak sebelahnya itu kan bilang pelanggaran HAM, sama emak-emak itu langsung dikuliti loh, langsung diskakmat. Kata emak-emak itu yang melanggar HAM itu ya koruptor. Coba kalian simak nih, pasti kalian kagum dengan emak-emak berikut ini, keren. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Kita jadi penasaran, kok bisa sih ya Deddy Mulyadi sampai bisa menyentuh hati masyarakat Indonesia, baik itu kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Apa sih ya kira-kira rahasianya Deddy Mulyadi? Apa benar dia ini punya khodam Maung Siliwangi atau bagaimana? Ternyata kalau kalian pengen tahu rahasianya Deddy Mulyadi bisa melakukan hal itu adalah salah satunya Deddy Mulyadi itu ternyata setiap harinya itu berpuasa loh, ya kan? Mungkin kalau dalam Islam tuh ada namanya puasa Daud, puasa Nabi Daud. Itu apa? Sehari puasa, sehari enggak. Itu dia lakukan terus menerus loh.
Bahkan sahurnya itu hanya dengan minum air. Coba ini pernyataan dari Mulyadi yang sangat mengharukan. Coba kamu simak ya. Saya tidak pernah sahur sampai hari ini. Iya, saya selalu hanya minum air putih. Jadi termasuk tadi, saya jam 4 kurang seperempat, saya hanya minum air putih saja. Terus itu mandi, sholat subuh, saya langsung berangkat ke sini. Jadi ya, dan Anda bisa lihat loh, tubuh saya tidak pernah kelihatan puasa. Karena saya sudah terlalu terbiasa. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin tinggi daya tahan tubuh saya. Gitu loh. Jadi bagi saya puasa nggak ada alasan saya menurunkan tensi. Dan rahasia terakhir Kang Deddy Mulyadi bisa begitu adalah apa? Dia itu dermawan, jor-joran, kasihin aja terus. Karena memang dalam hidup itu kan seperti bernafas. Kamu itu lebih banyak sesuatu itu harus dikeluarkan begitu. Nah, bentuk pengeluarannya itu adalah dengan kedermawanan Deddy Mulyadi. Karena kalau kamu nafas nih hanya menghirup oksigen saja, kemudian kamu tidak keluarkan, apa yang terjadi dengan kamu? Mati kamu. Jadi harus seimbang hidup tuh. Hidup oksigen, keluarkan karbon dioksida gitu loh. Hirup, keluar. Supaya kamu bisa hidup harus apa? Ya harus mengeluarkan. Jangan hanya mendapatkan gitu, tapi harus banyak mengeluarkan. Itulah hidup. Kamu gak bakal bisa hidup tuh kalau kamu tidak mengeluarkan. Nah, ini rahasia nih dari kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Dia itu selain menghirup, dapat penghasilan, dia keluarkan tuh, dermawan. Maka hidupnya menjadi hidup. Lain dengan kita yang hidup hanya sekedar hidup gitu loh. Kalau Kang Deddy tuh hidupnya benar-benar bermakna, yaitu tadi menggunakan filosofi bernafas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.